Hai hai hai, annyeonghaseyo yorobun. Jumpa lagi dengan Mimin di Seri Channel yang selalu update dengan drama-drama terbaru, terseru, terviral, terasyik, dan yang pastinya selalu Mimin tampilkan dengan kualitas video ter-HD. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita drama Korea terbaru yaitu Penthouse Season 3, dimana di drama ini Chingu harus menyiapkan mental baja agar emosi Chingu bisa terkontrol ya. Oke Chingu, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita rekap kisah selengkapnya. Siapkan handsfree, mantapkan posisi, dan capcus. Cerita diawali memperlihatkan adegan sebelum Logan Lee dibom oleh Dante, di mana saat itu Dante dan kawan-kawannya masuk penjara rame-rame. Dante yang tidak nyaman tidur di penjara tersebut mendapat informasi dari seseorang kalau di penjara itu ada tempat yang bernama penjara penthouse. Orang tersebut berkata di penjara penthouse ruangannya lebih luas, dilengkapi juga dengan kamar mandi yang bersih, dan di situ orang-orang kaya berkumpul dengan menyuap para penjaga. Di sisi lain, Kyujin dan Sang-a sama-sama ditindas di selnya. Sementara itu, Mari yang satu sel dengan Sang-a dan Sujin memamerkan keterampilan memijatnya kepada bos di sel itu, sehingga membuatnya disukai oleh si bos. Scene berlanjut ke Sureon yang terlihat akan membeli yayasan Chong-a dari ibu tiri Sujin. Setelah itu, ia makan malam bersama Sokyung. Saat itu, Sokyung memberitahu Sureon kalau Pak Ma merekomendasikan dirinya untuk masuk ke Universitas Seoul. Namun Sureon yang tak ingin Sokyung tertekan karena menurutnya Sokyung dipaksa oleh Dante untuk masuk ke universitas itu, mengatakan kalau Sokyung tak harus masuk ke sana jika hal itu tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika mereka sedang berbincang, Rona dan Sokhon datang untuk makan malam bersama. Sokhon yang baru mengetahui dari Sokyung kalau Rona tak akan kuliah terlihat sangat heboh, tak percaya Rona mengambil keputusan itu karena bahkan Rona memenangkan hadiah utama. Saat Sureon terlihat perhatian dan mendukung Rona untuk tetap bernyanyi, Sokyung yang mendengar hal itu marah karena ibunya lebih mendukung Rona daripada dirinya. Cerita berlanjut ke Dante yang sangat senang karena ia telah menyuap penjaga untuk masuk ke penjara penthouse. Akan tetapi bukannya masuk ke sana, ia malah dimasukkan ke sel yang sama dengan Kyujin dan Yongchul. Dan di sel itu terdapat seseorang bernama Bang Chisun, di mana orang tersebut sangat disegani oleh orang-orang yang satu sel dengannya. Lalu karena Dante tak menurutinya, Bang Chisun ini mengeluarkan jurusnya sehingga membuat Dante terkapar. Di sisi lain, Sujin yang tak mau menuruti si bos ketika ia disuruh untuk bernyanyi, akhirnya babak belur dihajar oleh si bos sehingga mau tak mau ia bernyanyi dengan kondisi seperti itu. Sementara itu, Logan bertemu dengan seseorang yang bernama Baek Junki yang ternyata di sini ini akhirnya diketahui kalau orang tersebut bernama Jo Dante yang identitasnya adalah ditukar oleh Dante yang selama ini kita kenal. Sedangkan nama Dante yang sebenarnya adalah Baek Junki. Jo Dante yang asli ini terlihat sangat marah ketika ia mengetahui si Baek Junki masih hidup di Korea dengan menggunakan nama dirinya. Di penjara, Yongchul yang marah karena Dante telah menyakiti Rona terlihat berusaha membunuhnya ketika Dante sedang tertidur dengan sikat gigi yang selama ini sudah ia asah. Namun sayang, usahanya gagal karena Dante terbangun dan berhasil melawannya. Pagi harinya, Shin kemudian memperlihatkan Bang Chisun yang sedang mendengar percakapan si petugas penjara dengan Logan di telepon. Ia lalu mencoba membunuh Dante di kamar mandi yang membuat Dante terkapar di lantai karena pingsan. Lalu saat asistennya datang untuk menemuinya, Dante yang sudah menyuruh si asisten untuk menyelidiki siapa pria tua yang terus-menerus menyerangnya, mengetahui kalau pria itu bernama Bang Chisun yang datang ke penjara itu secara sukarela. Mendengar hal itu, Dante berpikir kalau semua yang dialaminya di penjara adalah ulah Logan. Ia lalu menyuruh asistennya untuk melakukan sesuatu.
Keesokan harinya, Dante mendapat kabar dari koran yang dibawa oleh seorang petugas penjara, di mana di dalam koran itu seseorang menandai kata-kata dengan spidol sehingga membuat kalimat kalau 9 hari lagi Logan akan mati, dan itu membuat Dante terlihat sangat senang. 9 hari kemudian, Dante yang sudah menyusun rencana berkelahi dengan Yongchul dan menusuk dirinya sendiri dengan sikat gigi milik Yongchul agar ia bisa keluar dari penjara. Karena lukanya itu, ia kemudian dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, ayah Jenny terlihat sudah dibebaskan dari penjara dan dijemput oleh asisten Dante. Di perjalanan pulang, si asisten terlihat sangat panik ketika ayah Jenny hendak membuka sebuah tas yang berada di kursi belakang. Lalu di jam tangannya, ia melihat lokasi Sureon yang sudah dia lacak. Cerita berlanjut ke Logan yang pulang ke Korea bersama dengan Baek Junki. Mereka berencana untuk menemui Dante di penjara setelah Logan bertemu dengan Sureon. Ketika mendarat, mereka disambut oleh asisten Logan. Logan lalu menelpon Sureon untuk bertemu dengannya. Dalam perjalanan untuk bertemu Sureon, Logan berhenti untuk melihat aset miliknya di sebuah bank. Sementara itu, Dante yang sudah bekerja sama dengan perawat di sana berhasil mengelabui petugas penjara dan pergi dari rumah sakit tersebut walau masih dalam keadaan terluka. Ia lalu dijemput oleh asistennya dan melihat bom yang sudah disiapkan di kursi belakang. Saat itu Dante berkata kalau dirinya harus kembali lagi ke rumah sakit dalam waktu 1 jam. Di sisi lain, Logan yang sudah berada di depan toko Sureon menelepon Sureon memintanya untuk keluar. Saat sedang menunggu Sureon, Baek Junki keluar dari mobil dan berpapasan dengan Dante yang menyamar dan membawa sebuah troli. Terlihat di troli itu juga terdapat tas yang tadi berisi bom. Sementara itu, ayah Jenny sengaja menyenggol Sureon yang keluar untuk bertemu Logan. Ia kemudian terlihat memindai kunci rumah Sureon. Di sisi lain, Logan menyiapkan sebuah cincin untuk Sureon. Ia tidak merasa curiga ketika Dante sengaja menyimpan troli di dekat mobilnya. Ketika melihat Sureon, Logan keluar dari mobil melambaikan tangannya. Kemudian, tiba-tiba Dante yang sudah berada di belakang Sureon melambaikan tangan kepadanya. Hingga tak lama kemudian, bom pun meledak menghanguskan mobil Logan yang membuat Sureon sangat histeris. Dan saat itu, Baek Junki seperti menyadari kalau orang bertopi yang dilihatnya adalah Dante. Ketika Dante pergi meninggalkan tempat itu, ayah Jenny melihat Dante berada di dalam mobil. Scene berpindah ke Yongchul yang dituduh telah menusuk Dante dengan sikat gigi miliknya. Si petugas mengatakan kalau seseorang telah bersaksi membenarkan bahwa Yongchul yang sudah menusuk Dante dan orang tersebut adalah Kyujin. Ternyata sebelum kejadian, Dante memujuk Kyujin untuk bekerja sama dengannya dan berjanji akan mengeluarkan Kyujin dari penjara. Setelah membom Logan, Dante menemui Hakim Agung dan terlihat mengancamnya. Ia meminta si hakim untuk mengeluarkannya dari penjara. Dante lalu kembali ke rumah sakit untuk membuat alibi. Petugas penjara yang riweuh karena baru mengetahui Dante menghilang, akhirnya menemukan Dante berada di toilet dalam keadaan tak sadarkan diri. Dante yang mengalami serangan jantung karena lukanya segera dibawa ke ruang operasi dan akhirnya nyawanya terselamatkan. Sementara itu, Sureon yang kehilangan Logan terlihat sangat sedih dan meyakini kalau Dante yang telah membunuh Logan. Di penjara, Mari dan kawan-kawan terlihat sangat ngajenghok saat mengetahui kalau Yunhee di sana memiliki posisi sebagai distributor makanan, di mana posisi tersebut merupakan posisi yang sangat terhormat di penjara. Saat Yunhee berbicara dengan Sujin, ia mengatakan kalau Logan sudah mati dan menanyakan apakah itu adalah perbuatan Sujin, namun Sujin terlihat menyangkalnya. Adegan berlanjut ke Sureon yang berada di kantor polisi. Ia mendengar dari petugas polisi kalau seseorang telah bersaksi bahwa orang yang membunuh Egyo adalah Logan, dan orang tersebut adalah petugas krematorium yang dahulu sempat disuap oleh Logan. Dengan menyebarnya berita tentang Logan yang menjebak Dante atas pembunuhan Egyo, Dante akhirnya merasa puas karena rencananya berhasil sehingga kasus kematian Egyo akan diselidiki kembali. Lalu Dante yang kini dibantu oleh utusan Hakim Agung terlihat sedang merencanakan sesuatu dan akan menyalahkan Yongchul atas insiden yang menimpa Min Sol-a.
Di penthouse, ayah Jenny yang kemarin sudah memindai kunci rumah Sureon terlihat berada di sana ketika Sureon pulang. Sayangnya Sureon tidak menyadarinya. Entah apa yang dilakukan ayah Jenny di sana belum diketahui di scene ini ya Cingu. Ayah Jenny lalu melihat patung di penthouse itu. Ia terlihat sangat marah saat mengingat kembali kejadian ketika penthouse masih dalam proses pembangunan, di mana saat itu terlihat seorang wanita mati di dekat patung tersebut. Di penjara sudah beberapa hari, Sujin tiba-tiba bertingkah aneh seolah ia stres dan gila dengan melakukan konser sendiri. Ia terlihat seperti berbicara dengan Eunbyul yang tidak ada di sana. Dan hal itu tentu saja membuat semua penghuni sel sangat terganggu. Ia bahkan tiba-tiba kejang dan kesakitan sehingga akhirnya dokter menyuntikkan obat penenang kepadanya. Scene berlanjut ke SMA Seni Chong'a di mana siswa-siswi di sana sedang sibuk berlatih untuk ujian masuk perguruan tinggi. Sokhon yang mengetahui Rona menolak surat rekomendasi dari kepala sekolah dan tak ingin Rona putus sekolah mencoba membujuknya kembali dengan memberikan catatannya. Ia meminta Rona untuk mengikuti tes tersebut. Lalu saat itu Sokyung terlihat sangat kaget ketika menerima telepon dari Dante. Karena kelakuannya yang tiba-tiba seperti orang stres, Sujin diperiksa oleh seorang dokter dan terus menunjukkan kegilaannya. Ia mengamuk di ruangan itu dan tiba-tiba menangis histeris juga ketakutan. Di sisi lain, Sureon sedang melakukan hipnotis diri untuk mengingat kejadian saat Logan terbunuh. Namun, ia gagal dan berkata kalau ia hanya mendengar suara aneh saat kejadian tersebut. Kemudian Sureon mendatangi asisten Logan dan menanyakan tentang Baek Junki yang datang bersama Logan ke Korea. Si asisten berkata kalau orang itu adalah orang yang akan menceritakan tentang semua masa lalu Dante. Sementara itu, Baek Junki terlihat sedang minum sambil melihat foto-foto Sureon. Sesampainya di rumah, Sureon dikagetkan dengan kemunculan Dante di sana. Si kembar dan Rona yang baru pulang juga terlihat ngajenghok karena Dante berkata kepada Sureon kalau ia akan merebut kembali penthouse dan anak-anaknya. Ia lalu pergi setelah mengatakan hal tersebut. Setelah Dante pergi, Rona yang masih trauma atas kejadian yang dialaminya terlihat sangat ketakutan dan meminum obat agar dirinya tenang. Lalu saat itu Sokyung mengatakan kalau ia mengetahui ayahnya bebas karena ia beberapa kali bertelepon dengannya. Mendengar Sokyung menerima panggilan dari ayahnya, Sokhon pun sangat marah kepada Sokyung. Setelah mereka pergi, Sokyung kemudian melihat formulir pendaftaran milik Rona dan Sokhon mengetahui kalau mereka akan pergi ke luar negeri. 1 bulan kemudian, pengadilan memutuskan Sujin tidak bersalah atas kematian Egyo dan mendapatkan keringanan hukuman menjadi 2 tahun penjara karena harus mendapatkan perawatan psikologis. Saat keluar dari sana, Sujin terlihat sangat senang karena rencananya berpura-pura gila telah berhasil. Namun tiba-tiba Sureon dan Yunhee menculik Sujin dan membawanya ke ujung tebing. Di sana Sureon menanyakan apakah Sujin membantu Dante membunuh Logan. Namun lagi-lagi Sujin membantahnya. Karena sangat kesal Sujin tidak mengakuinya, Sureon lalu mendorong Sujin ke sungai. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gumawo, bye!